Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi dan permainan game, banyak orang yang tergoda untuk bermain game dalam jumlah yang besar dalam waktu yang lama. Namun tahukah kamu bahwa terlalu banyak bermain game dapat membawa dampak negatif pada kesehatan fisik dan juga mental seseorang? Dalam video ini, saya akan membahas tahapan-tahapan siklus kecanduan bermain game yang penting dalam siklus kecanduan bermain game. Oke, sebelum masuk ke videonya, alangkah bagusnya untuk kalian untuk like dan juga subscribe ke channel ini agar saya bisa bersemangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat dan juga berfaedah buat kalian semua. Dan buat kalian yang ingin follow akun Instagram saya, silahkan add di @rgahardika di sini. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Sebuah studi yang dipublikasikan pada tahun 2018 dalam jurnal Cyber Psychology, Behavior, dan juga Social Network menunjukkan bahwa pengguna game online memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami kecanduan dibandingkan dengan pengguna game offline, guys. Studi tersebut menunjukkan bahwa pengguna game online memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami kecanduan dibandingkan dengan pengguna game offline. Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan 553 responden yang menggunakan game online dan 495 responden yang menggunakan game offline. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengguna game online memiliki skor yang lebih tinggi dalam skala kecanduan game daripada pengguna game offline. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor seperti interaksi sosial yang lebih sedikit dalam game online serta akses yang mudah dan cepat ke game online yang dapat membuat seseorang lebih sulit untuk mengendalikan penggunaannya gitu. Studi lain juga menunjukkan bahwa permainan game online yang dirancang untuk membuat pemainnya merasa terus-menerus tertarik dan terlibat seperti dengan memberikan hadiah dan penghargaan secara teratur dapat meningkatkan resiko kecanduan, guys. Selain itu, faktor-faktor seperti stres, kecemasan, depresi, dan masalah sosial juga dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk mengembangkan kecanduan pada permainan game, guys. Namun perlu dicatat bahwa bukan semua penggunaan game online mengalami kecanduan dan banyak faktor yang dapat mempengaruhi resiko kecanduan pada seseorang. Oleh karena itu, penting untuk memahami pola bermain game yang sehat dan menerapkan kebijakan dan tindakan yang dapat untuk mencegah dan mengatasi kecanduan game gitu. Oke, kita masuk ke dalam tahapan-tahapannya. Ada 4 tahapan yang membuat kamu dari awal pemain game yang biasa hingga menjadi kecanduan dalam bermain game. So, langsung saja kita masuk ke pertama. Pada tahapan eksperimen, ini tahapan pertama. Seseorang umumnya baru pertama kali mencoba bermain game dan masih dalam tahapan penasaran Pada tahapan ini, mereka itu mungkin mencoba bermain game karena tertarik pada jenis game tertentu atau ingin mencoba hal baru. Meskipun pada tahapan ini, mereka itu mungkin merasa terkesan atau menikmati pengalaman bermain game. Pada tahapan ini, masih tidak mempengaruhi kehidupan mereka secara signifikan dan mereka masih dapat mengendalikan penggunaan waktu mereka untuk bermain game. Pada tahapan ini, sebagian besar orang masih bisa menjaga keseimbangan antara bermain game dan juga menjalani kehidupan sehari-hari mereka dengan normal. Namun, jika seseorang terus bermain game dalam jangka waktu yang lama dan terlalu sering, mereka dapat memasuki tahapan berikutnya, yaitu tahapan kegemaran atau kecanduan. Pada tahapan ini, bermain game masih dianggap sebagai kegiatan rekreasi atau hobi yang menyenangkan dan tidak mengganggu keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Namun, jika penggunaan waktu untuk bermain game semakin meningkat dan mengganggu aktivitas lainnya, seseorang dapat memasuki tahapan berikut. Pada tahapan ketergantungan ini, seseorang itu mulai kehilangan kendali atas kegiatan bermain game mereka. Pada tahapan ini, seseorang mungkin bermain game terlalu sering dan terlalu lama, bahkan melebihi waktu yang dijadwalkan. Mereka mulai merasa cemas atau gelisah ketika tidak bisa bermain game dan memilih untuk mengabaikan tugas atau kewajiban lainnya hanya untuk bermain game. Selain itu, seseorang pada tahapan ini juga cenderung mengalami penurunan kualitas tidur, kesehatan fisik, dan juga interaksi sosial mereka. Mereka juga itu mungkin merasa sulit untuk menghentikan kegiatan bermain game dan terus mengulangi pola perilaku tersebut. Pada tahapan ini, kecanduan game telah mengambil alih kehidupan seseorang dan menjadi prioritas utama mereka, bahkan mengganggu keseimbangan dan juga kualitas hidup sehari-hari. Jika tidak diatasi, tahapan ini dapat memperburuk dan memasuki tahapan yang lebih serius seperti gangguan kesehatan mental dan fisik mereka. Oke, kita masuk kepada tahapan terakhir, yaitu pada tahapan
keputusasaan. Seseorang merasa tidak mampu menghentikan kebiasaan bermain game yang merugikan tersebut dan telah kehilangan kendali diri sendiri. Pada tahapan ini, seseorang itu mengalami penurunan prestasi di sekolah atau pekerjaannya, dan mungkin mereka itu mengalami masalah kesehatan fisik dan mental yang disebabkan oleh kurangnya aktivitas fisik dan kurang tidur. Seseorang pada tahapan ini juga cenderung mengabaikan tugas-tugas penting seperti pekerjaan, belajar, atau tanggung jawab keluarga. Mereka mungkin juga mengalami kesulitan dalam mempertahankan hubungan interpersonal yang sehat dan bahagia. Seseorang pada tahapan keputusasaan biasanya akan merasa sangat stres dan tidak bahagia, dan mungkin merasa seperti tidak memiliki kendali atas hidup mereka. Mereka mungkin mencoba menghentikan kebiasaan bermain game yang merugikan tersebut, tetapi mereka itu sudah mulai sulit nih untuk melakukannya. Pada tahapan ini, seseorang membutuhkan bantuan profesional dan juga dukungan dari orang-orang terdekat untuk memulihkan diri dan keluar dari siklus kecanduan bermain game, gitu. Saya dulu pernah ada di keempat tahapan di atas yang membuat saya itu sangat kecanduan dalam bermain game dulu. Saya dulu kalau mau dibilang itu penggila game lah dari kecil waktu masih SD. Sekarang juga masih sih jadi penggila game, tapi tidak kayak dulu gitu segila-gilanya. Dulu waktu zaman-zamannya SMA dan kuliah, adalah zaman-zaman paling kelam lah dari saya, yang dimana tiap malamnya itu pasti mabar game Dota dari malam sampai ketemu pagi, dan mabar game ini tuh selalu dilakukan hampir tiap hari dengan teman-temanku dulu. Tapi sering waktu nih saya juga nih merasa nih kalau bermain game yang terutama yang kompetitif itu justru membuat saya nggak bisa menikmati game itu, karena di dalam game yang penuh kompetitif, hal-hal kecil yang sering dilupakan oleh orang yaitu semuanya tuh lupa nih dengan yang namanya menikmati game itu. Sehingga ketika kita bermain game itu menjadi kurang, bahkan tidak enjoy sama sekali. Yang saya rasakan selama bermain game kompetitif seperti Dota, Valorant, CSGO, dan lain-lainnya seperti Mobile Legends, dan ya pokoknya banyak lah game kompetitif itu. Menikmati game itu jadi hilang gitu. Hanya ada rasa ego, tidak mau kalah, dan ingin menjadi pemain terbaik di game itu. Itu yang membuat main game saya itu hanya have fun, malah menjadi beban gitu, agar bisa dibilang si ingin paling jago lah dalam sebuah game tersebut. Dan hal itu saya mulai sadari nih, pandangan seperti itu sudah saya hilangkan gitu. Sekarang saat ini nih saya malah senang nih dengan bermain game-game yang santai, game-game yang mempunyai cerita yang bagus, dan game-game yang bisa membuat saya tuh relax. Karena saat ini waktunya bukan lagi untuk mencari siapa yang paling jago, tapi sekarang adalah waktunya untuk saya enjoy the game gitu. Oke guys, mungkin sekian dari video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat kamu semua yang masih dalam fase kecanduan bermain game. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you soon. Don't blame yourself.